Pada hari Selasa 18 November, media Amerika Axios melaporkan bahwa Amerika Serikat kembali menggodok versi baru proposal perdamaiannya yang bertujuan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Rencana berisi 28 poin ini bisa dibilang merupakan kerangka kerja paling komprehensif untuk penyelesaian potensial yang diajukan sejauh ini. Rencana ini mencakup ketentuan tentang pembagian wilayah, kemungkinan reparasi perang, struktur angkatan bersenjata Ukraina di masa mendatang, dan jaminan keamanan. Saya optimistis tentang hal itu, ujar Kirill Dmitriev yang mewakili pihak Rusia kepada Axios. Apakah kita sedang menyaksikan momen yang dapat mengarah pada gencatan senjata dan semacam perdamaian setelah hampir 4 tahun perang skala penuh? Sejumlah faktor yang membentuk lingkungan geopolitik saat ini menunjukkan bahwa upaya ini mungkin memiliki peluang keberhasilan tertinggi di antara semua inisiatif yang dijalankan oleh pemerintahan Trump hingga saat ini. Jadi, apakah perdamaian sudah di depan mata? Mari kita telaah rencana yang diusulkan dan awan ketidakpastian yang menyelimutinya. Pengerjaan rancangan perjanjian damai kembali dipimpin oleh utusan Donald Trump, Steve Witkoff, dibantu oleh menantu Presiden Jared Kushner. Keduanya baru-baru ini menikmati liputan media yang positif atas rencana perdamaian Gaza yang mereka usulkan. Namun apakah rencana tersebut benar-benar berhasil masih harus dilihat. Dengan penuh semangat mereka mengalihkan perhatian ke berkas Rusia-Ukraina. Lawan bicara utama mereka di pihak Rusia adalah Kirill Dmitriev, Kepala Dana Kekayaan Negara Rusia. Pembicaraan tersebut sebagian besar berlangsung selama kunjungan Dmitriev ke Miami antara 24 dan 26 Oktober. Rencana tersebut bocor ke media pada 18 November, hampir pasti melalui Rusia. Di bawah postingan Axios, Steve Witkoff secara tidak sengaja berkomentar bahwa kebocoran itu berasal dari Mr. K, hampir pasti merujuk pada Kirill Dmitriev. Pada 20 November, Axios memperoleh akses ke ketentuan substantif rancangan tersebut. Baik Ukraina maupun Eropa tidak ikut serta dalam diskusi awal ini. Dalam visi Washington, mereka dimaksudkan untuk bergabung hanya pada tahap selanjutnya. Tidak mengherankan, fakta ini disambut dengan kejengkelan di Paris dan Berlin. Bagaimanapun juga, Eropa lah yang saat ini membuat Ukraina tetap berperang. Beberapa hari kemudian, pada 23 November, Eropa menanggapi inisiatif Amerika tersebut dalam sebuah pertemuan di Jenewa. Jerman, Prancis, dan Inggris yang disebut A3 mengordinasikan tanggapan tersebut. Perundingan di Swiss tidak hanya melibatkan A3 tetapi juga perwakilan Amerika, di antaranya Rubio dan Witkoff, serta pejabat Ukraina Andriy Yermak dan Rustem Umerov. Mari kita beralih ke rencana itu sendiri dan menguraikan ketentuan-ketentuannya sambil mengintegrasikan amandemen-amandemen Eropa. Perlu diingat juga bahwa semua yang kita bahas masih dalam tingkat abstraksi yang tinggi. Elemen terpenting pasti akan terletak pada detailnya. Perjanjian ini dibuka dengan konfirmasi kedaulatan Ukraina dan fakta non-agresi yang akan ditandatangani oleh Rusia, Ukraina, dan Eropa. Di sini, Eropa mengusulkan amandemen yang memperluas fakta tersebut untuk mencakup NATO juga. Dalam rancangan awal, Rusia berjanji tidak akan menyerang negara-negara tetangga dan sebagai gantinya NATO akan menghentikan perluasan wilayahnya. Sebuah ketentuan yang dihapuskan sepenuhnya oleh A3. Sementara itu Amerika Serikat memposisikan dirinya sebagai mediator antara Rusia dan NATO. Sebuah peran yang dihapus oleh Eropa dan digantikan dengan bahasa yang lebih netral. Poin 5 menyatakan bahwa Ukraina akan menerima jaminan keamanan yang dapat diandalkan. Hal ini patut dipertimbangkan karena merupakan salah satu elemen terpenting dari keseluruhan rencana. Barak David dari Axios memperoleh ketentuan yang lebih konkret.
jaminan tersebut dimaksudkan menyerupai pasal 5 NATO. Tetapi menurut para ahli hukum, kesamaan tersebut sebagian besar hanya sebatas kosmetik. Dalam praktiknya, jaminan tersebut tidak mewajibkan siapapun untuk mengambil tindakan. Jaminan tersebut bersifat diskresioner dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Tanggapan E3 mengganti kata dapat diandalkan dengan kokoh. Perubahan yang dimaksudkan untuk menyiratkan komitmen yang lebih kuat dan lebih mengikat dari NATO. Kedepannya, Ukraina diperkirakan akan mengurangi jumlah pasukannya menjadi 600.000 tentara di masa damai. Dalam versi Eropa, angka ini dinaikkan menjadi 800.000. Poin 7, 8, dan 9 berkaitan dengan NATO. Ukraina diharuskan untuk mencantumkan dalam konstitusinya bahwa mereka tidak akan bergabung dengan aliansi. Eropa mengubah semangat klausul ini dengan menyatakan bahwa aksesi Ukraina hanya bergantung pada konsensus NATO sesuai yang saat ini tidak ada. Pada poin 8, rancangan Amerika Serikat mengharuskan NATO berjanji tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina. Pihak Eropa mengklarifikasi bahwa NATO tidak akan mengerahkan pasukan secara permanen, tetapi mereka mengizinkan kehadiran pasukan secara bergilir. Poin 9 menyatakan dengan cara yang sangat samar bahwa jet tempur Eropa akan ditempatkan di Polandia. Sebuah pernyataan yang dipandang dengan kekhawatiran besar di Warsawa yang menafsirkannya sebagai upaya terselubung untuk membatasi pasukan NATO di wilayah Polandia, sementara hanya mengizinkan aset udara. E3 mempertahankan poin tersebut dan hanya mengubah satu kata, mengganti Eropa dengan NATO. Melanjutkan dokumen tersebut, rencana Amerika Serikat menetapkan bahwa jika salah satu pihak melanggar perjanjian, konsekuensinya akan menyusul. Sanksi terhadap Rusia akan diberlakukan kembali dan respons militer mungkin akan dipertimbangkan. Washington juga menuntut kompensasi atas pemberian jaminan keamanannya. Namun, E3 secara eksplisit menambahkan bahwa jaminan Amerika Serikat harus mencerminkan pasal 5. Ukraina akan tetap berada di jalur menuju keanggotaan Uni Eropa, suatu hal yang tidak ditentang oleh negara-negara Eropa. Rekonstruksi Ukraina akan dikoordinasikan sebagian melalui dana pembangunan Ukraina yang baru. Sementara itu, Rusia akan diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi global, termasuk pencabutan sanksi secara bertahap dan kerjasama dengan Amerika Serikat di bidang energi, sumber daya alam, dan kecerdasan buatan. Moskow akan kembali ke G8, suatu ketentuan yang sebagian besar tidak diubah oleh orang Eropa. Draft asli Amerika Serikat menyatakan bahwa dari 300 miliar dolar aset Rusia yang dibekukan, 100% miliar dolar harus dialihkan untuk rekonstruksi Ukraina, dengan 50% keuntungannya diberikan kepada Amerika Serikat. Eropa akan menyumbang 100 miliar dolar lainnya, sementara sisa 200 miliar dolar akan diinvestasikan dalam kendaraan investasi gabungan Amerika-Rusia. Di sini kita bisa melihat kekesalan yang jelas meskipun tak terucapkan terhadap Eropa. Uni Eropa tidak hanya akan menanggung separuh ganti rugi Rusia, tetapi aset-aset Eropa yang dibekukan akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek Amerika Serikat Rusia. Dan gagasan Washington menerima 50% keuntungan dari pembangunan kembali Ukraina menimbulkan keraguan. Keuntungan dari apa tepatnya? E3 menghapus seluruh bagian dan menggantinya dengan satu prinsip. Ukraina akan direkonstruksi sepenuhnya dan diberi kompensasi finansial, termasuk melalui aset kedaulatan Rusia yang akan tetap dibekukan hingga Rusia mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada Ukraina. E3 menerima poin 15 hingga 20 dengan sedikit penyesuaian. Rencana tersebut pertama-tama menguraikan badan gabungan yang akan mengawasi implementasi perjanjian, meskipun versi aslinya mengecualikan Ukraina dan Eropa sehingga pengawasan sepenuhnya berada di tangan Amerika Serikat dan Rusia.
Selanjutnya, Rusia akan mengesahkan komitmen non-agresi terhadap Eropa dan Ukraina. Amerika Serikat dan Rusia akan melanjutkan kerjasama dalam pencegahan proliferasi nuklir, sementara Ukraina akan berjanji untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia akan dibagi rata antara Rusia dan Ukraina. Poin 20 terdiri dari komitmen umum untuk toleransi dan pengertian. Kontroversi besar berikutnya muncul di poin 21, wilayah. Dalam rancangan awal Amerika Serikat Rusia, Crimea dan wilayah Luhansk serta Donetsk akan diakui sepenuhnya secara de facto sebagai wilayah Rusia, sementara wilayah Kherson dan Zaporizhia akan dibagi di sepanjang garis kontak. Negara-negara E3 menolak dengan menolak menyerahkan seluruh Donbas kepada Rusia. Versi mereka membayangkan pembagian hanya berdasarkan garis kotak yang ada. Dari sana, kedua belah pihak harus berkomitmen untuk meninggalkan balas dendam militer di masa depan, dan Rusia harus menjamin Ukraina navigasi bebas di sungai Dnieper. Semua tawanan perang dan jenazah mereka harus dikembalikan, termasuk anak-anak yang diculik. Ukraina akan mengadakan pemilihan umum dalam 100 hari setelah perdamaian, yang oleh orang Eropa diganti dengan sesegera mungkin. Perselisihan lainnya menyangkut poin 26, di mana Amerika Serikat mengusulkan amnesti penuh bagi kedua belah pihak. E3 menghapus usulan ini sepenuhnya dan memasukkan bahasa yang mendukung para korban. Ketentuan selanjutnya menyatakan bahwa kedua pihak menerima proses pemantauan perdamaian yang diawasi oleh Dewan yang diketuai oleh Donald Trump, yang diterima oleh negara-negara Eropa. Draft tersebut diakhiri dengan gencatan senjata segera. E3 menambahkan bahasa klarifikasi tentang kapan tepatnya gencatan senjata tersebut akan berlaku. Ukraina diberi batas waktu 27 November untuk menanggapi. Seperti yang bisa kita lihat, Amerika Serikat dan Eropa menanggapi rencana ini dengan sangat serius. Meskipun terdapat perbedaan kepentingan yang jelas, rencana ini memiliki peluang nyata untuk diimplementasikan jika keputusan sepenuhnya berada di tangan kedua belah pihak. Namun, tentu saja, Ukraina dan Rusia tetap menjadi aktor kunci. Janganlah kita larut dalam ilusi bahwa Rusia telah mengubah tujuan strategisnya terhadap Ukraina. Tujuannya tetap sama, penaklukan total dan/atau penaklukan kepemimpinan politik Ukraina. Apakah rencana tersebut menyediakan hal itu, bahkan dalam versi Amerika? Tidak. Yang ditawarkannya adalah jendela kesempatan yang memungkinkan Moskow untuk kembali berkonsolidasi. Integrasi kembali ke dalam ekonomi global, kerjasama yang diperbarui dengan Amerika Serikat, jaminan keamanan yang lemah untuk Kiev, dan reparasi yang minimal, semuanya menciptakan skenario di mana rencana Witkoff dapat berfungsi sebagai jendela bagi Rusia untuk membangun kembali kekuatannya. Jendela itu bisa berlangsung selama 3, 5, atau 10 tahun. Setelah itu Moskow mungkin kembali untuk bertanding ulang melawan Ukraina atau melancarkan agresi baru terhadap negara tetangga lainnya. Mengingat kehancuran industri minyaknya yang parah dan lebih luas lagi perekonomiannya, Rusia mungkin tergoda oleh opsi semacam itu meskipun saat ini sedang menikmati momentum di medan perang. Para propagandis Kremlin, meskipun gagal mencapai tujuan inti perang dan meskipun hasil keseluruhannya sangat buruk bagi negara tersebut, niscaya akan menemukan cara untuk membingkainya sebagai kemenangan pada tahap konflik ini. Inilah sebabnya banyak yang berspekulasi bahwa versi asli rencana tersebut sebenarnya adalah versi Rusia. Sebuah teori yang dilaporkan dikonfirmasi oleh Senator Mike Rounds. Hal ini juga akan menjelaskan frasa Rusia yang khas dalam draft pertama. Eropa segera menyadari bahaya dalam dokumen awal dan melakukan revisi signifikan. Yang terpenting, dokumen tersebut memperkuat jaminan keamanan, menciptakan ambiguitas nyata mengenai apakah NATO mungkin terpaksa melakukan intervensi militer jika Rusia melanggar kesepakatan. Perjanjian ini juga membebani Rusia secara finansial dalam upaya rekonstruksi Ukraina dan menolak memberikan Moskow hak otomatis atas wilayah Donbas yang masih dikuasai Kiev.
E3 juga menghapuskan segala indikasi amnesti menyeluruh atas kejahatan perang Rusia. Dan meskipun versi Eropa masih mengandung ketentuan yang secara politis sulit bagi Kiev, misalnya fakta bahwa Rusia akan diintegrasikan kembali ke dalam ekonomi global seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sangat mungkin Zelensky akan segera menandatangani kesepakatan seperti itu. Meskipun Ukraina meraih keberhasilan luar biasa dalam kampanye serangan jarak jauhnya terhadap infrastruktur penting Rusia, Kiev menghadapi kesulitan di garis depan yang semakin besar, yang akar penyebabnya tetap sama, kekurangan mobilisasi kronis dan meningkatnya angka AWOL. Angkatan bersenjata Ukraina bertahan dengan tekanan yang semakin besar tepat saat musim dingin yang sulit mendekat. Namun itu belum semuanya. Waktu bocornya rencana perdamaian tersebut mungkin terkait dengan perkembangan lain. Beberapa minggu lalu, Ukraina diguncang oleh skandal korupsi terbesar sejak awal perang yang berpusat pada raksasa energi nuklir negara, Enerhoatom. Para penyelidik dari NABU mengungkap bahwa jaringan kriminal yang terhubung dengan rekan-rekan dekat Presiden Volodymyr Zelensky telah memeras suap hingga 15% dari nilai kontrak. Total penipuan tersebut mencapai setidaknya $100 juta. Mereka yang terlibat termasuk teman lama Zelensky, Timur Mindich, mantan Wakil Perdana Menteri Oleksiy Chernysov, dan mantan Menteri Pertahanan Rustem Umerov yang sama yang ikut serta dalam perundingan Jenewa. Penyadapan yang bocor mengungkapkan pengaruh kelompok tersebut terhadap penunjukan pejabat-pejabat penting di pemerintahan. Bukti mulai melibatkan rekan terdekat Zelensky, dan skandal itu juga membayangi presiden itu sendiri, terutama mengingat upayanya pada bulan Juli 2025 untuk mengambil alih kendali atas NABU dan menghancurkan independensinya, sebuah upaya yang hanya dihentikan oleh protes jalanan besar-besaran dan penentang kuat Amerika Serikat. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika muncul bukti yang memberatkan Volodymyr Zelensky, meskipun hanya dalam bentuk upaya melindungi sekutunya. Badan Intelijen Amerika Serikat mungkin memahami betapa lemahnya posisi negosiasi Presiden Ukraina yang pada gilirannya meningkatkan tekanan yang dapat diberikan Washington. Mungkin karena alasan ini, pada tanggal 21 November, Zelensky menyampaikan salah satu pernyataan perang yang paling dramatis. Kita sekarang sedang menjalani salah satu momen tersulit dalam sejarah kita. Saat ini, Ukraina mungkin menghadapi pilihan yang sangat sulit, kehilangan martabat atau risiko kehilangan mitra kunci. Pilihannya adalah rencana 28 poin yang sulit atau musim dingin yang sangat keras, yang paling keras, dan berbagai risiko lebih lanjut di masa depan. Hidup tanpa kebebasan, martabat, dan keadilan, dan dipaksa untuk mempercayai seseorang yang telah menyerang kita 2 kali. Mereka akan menunggu jawaban kita. Minggu depan akan sulit, akan ada banyak tekanan, baik politik maupun informasi, untuk mencoba memecah belah dan membuat kita tidak stabil. Pernyataan itu mungkin, meski tidak mesti, mengisyaratkan bahwa bukti yang membahayakan yang melibatkan Zelensky dapat muncul seiring dengan perkembangan krisis. Namun beberapa analis seperti Yaroslav Trofimov berpendapat sebaliknya. Skandal tersebut justru dapat mempersulit Kiev untuk menerima rencana perdamaian karena publik mungkin curiga Zelensky telah dipaksa melakukannya. Meskipun demikian, jika semua faktor dipertimbangkan secara bersama-sama, rencana perdamaian tersebut tampaknya memiliki peluang realistis untuk maju. Bahkan tanpa adanya isu korupsi, diskusi yang tenang di kalangan diplomatik menunjukkan bahwa Ukraina mungkin siap menerima konsesi besar hanya karena posisi strategisnya semakin buruk, dan tanpa dukungan Amerika Serikat akan semakin memburuk. Andriy Yermak yang mungkin terlibat telah berbicara positif tentang kemajuan rancangan tersebut sambil mencatat bahwa keputusan akhir ada di tangan presiden kami. Hal ini sekali lagi menempatkan kemungkinan nasib perjanjian di tangan Moskow. Meskipun rencana Witkoff dianggap optimis bagi Kremlin, setidaknya oleh Dmitriev, versi revisi E3 memuat banyak ketentuan yang akan merugikan Rusia.
Hal ini menunjukkan bahwa, sekali lagi, badai besar mungkin hanya menghasilkan gerimis. Namun, kita tidak boleh meremehkan dampak bencana perang yang terus menimpa Rusia. Ukraina terus mencatat keberhasilan. Pada bulan November saja, Ukraina telah melancarkan 10 serangan yang berhasil terhadap kilang-kilang minyak Rusia dan pangsa kapasitas kilang yang terhenti kemungkinan masih melebihi 30%. Satu hal yang pasti, baik dalam bentuk aslinya maupun yang telah direvisi, perjanjian ini tidak akan menghilangkan bayang-bayang perang dari Eropa atau Ukraina. Perjanjian ini akan menangguhkannya, menundanya. Tetapi Federasi Rusia yang berada jauh di dalam momentum pro-perangnya akan terus mencari jalan keluar untuk tekanan militernya. Bab Perang Rusia-Ukraina pertama kemudian akan membuka jalan bagi era peningkatan kekuatan militer.